السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فاللهم ارزقنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا مجيب السائلين اللهم آمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Allahumma amin. Ikhwatal iman, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia. Wabil khusus nikmat diberikan kita taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan kewajiban kita, ketaatan demi ketaatan, kebaikan demi kebaikan yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada kita, taufik kepada kita. Kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah di tengah guyuran hujan yang Masya Allah luar biasa. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita nikmat bisa sampai ke masjid untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Nikmat yang luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan kita memohon kepada Allah semoga setiap nikmat yang datang kepada kita, setiap karunia yang menghampiri kita mampu kita maksimalkan sebagai sarana kita untuk tambah dekat dan tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir ayatul ahkam kita yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas surat Al-Baqarah ayat 235 sampai dengan ayat 238. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum yang ketiga dari ayat-ayat ini, yaitu yang berkenaan dan yang berkaitan dengan hukum yang atau konsekuensi hukum ya, yang seharusnya didapatkan ketika wanita atau istri diceraikan sebelum kemudian dia digauli oleh suaminya. Maka sebelumnya pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan beberapa hukum terkait dengan istri-istri yang diceraikan oleh suaminya, atau kalau kita sebut dengan al-mutallaqat, istri-istri yang diceraikan. Ada beberapa macam terkait dengan perceraian yang berkaitan dengan digauli atau belum digauli oleh suaminya. Terjadi pernikahan, kemudian kadang-kadang setelahnya ada perceraian. Perceraian ini terjadi ya, berkaitan dengan apakah sudah digauli atau tidak. Jadi konsekuensi hukumnya akan berbeda nanti. Di sini dijelaskan sebagaimana ayat-ayat yang sudah disampaikan sebelumnya. Secara umum saya sampaikan yang pertama, ada istri yang diceraikan oleh suaminya dan sudah digauli. Setelah pernikahan terjadi sudah digauli, kemudian namun juga maharnya sudah disebutkan pada saat akad pernikahan.
Jadi ini yang pertama, nanti saya jelaskan sebelum masuk ke berikutnya. Yang kedua, ada seorang istri yang diceraikan sebelum dia digauli oleh suaminya. Terjadi pernikahan, akad, kemudian belum sempat digauli oleh suaminya, kemudian diceraikan. Jadi diceraikan dia sebelum digauli oleh suaminya. Dan waktu akad pun kemudian maharnya tidak disebutkan. Ini bentuk yang kedua. Yang ketiga, ada kemudian istri yang diceraikan sebelum digauli oleh suaminya dan maharnya sudah ditentukan dan disebutkan di waktu akad. Yang keempat, istri yang diceraikan dan setelah dia digauli oleh suaminya, namun maharnya belum diwajibkan karena tidak disebutkan waktu akad. Jadi belum ada ketentuan maharnya. Ini ada 4 macam. Ini kenapa terkait tadi disinggung masalah mahar. Begini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mahar ini merupakan salah satu hak untuk istri, untuk perempuan. Namun tidak menjadi rukun nikah. Ini menurut dan sepakat para ulama 4 madhab mengatakan bahwasanya mahar itu bukan termasuk daripada rukun nikah. Sehingga ketika akad kadang-kadang mahar disebutkan, kadang-kadang mahar disebutkan, bisa juga tidak disebutkan sama sekali. Jadi contoh simpel sederhana, saat akad itu menurut 4 madhab sah pernikahannya. Jadi ketika nikah, ijab dan qabul. Ketika ijab, sang wali mengatakan, saya nikahkan engkau dengan putriku Fulanah binti Fulan. Maka yang perempuan mengatakan, saya terima nikahnya. Sudah cukup, tidak disebutkan mahar. Tidak disebutkan maharnya. Maka ini sah pernikahannya. Yang begini nanti ini banyak kaitannya. Ada juga yang seperti biasa kita temukan. Saya nikahkan engkau dengan putriku Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian. Berarti disebutkan dan ditentukan sudah maharnya di waktu akad. Waktu akad itu tidak disebutkan, maka belum wajib bagi suami. Tidak wajib bagi suami kemudian memberikan mahar, kecuali nanti kaitannya apakah sudah digauli atau tidak. Kaitannya nanti mahar itu menjadi wajib terkait dengan apakah digauli atau tidak. Kalau tidak disebutkan maharnya di waktu akad. Tapi kalau sudah disebutkan, ini juga disebutkan, maka sudah menjadi tanggungan suami. Sudah menjadi tanggungan suami, kewajiban suami untuk memenuhi itu. Baik, ini yang pertama. Jadi ada 4 macam. Ya, 4 macam tadi. 4 macam terkait dengan istri yang diceraikan oleh suaminya. Ada yang setelah digauli dan sudah disebutkan di akad maharnya. Ada juga kemudian yang diceraikan sebelum digauli dan juga tidak disebutkan maharnya di waktu akad. Ada juga kemudian yang sebelum digauli dan sudah ditentukan maharnya. Yang keempat, ada yang diceraikan oleh suaminya setelah dia digauli dan belum ditentukan maharnya. Ini ada 4 macam. Terkait dengan yang pertama, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan konsekuensi hukum kepada istri-istri yang kemudian dia diceraikan oleh suaminya setelah digauli dia dan maharnya juga sudah disebutkan di waktu akad. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan hukum tersebut, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kalau sudah digauli, konsekuensi yang pertama, diceraikan dia sudah digauli dan sudah disebutkan maharnya di waktu akad. Yang pertama kata Allah, maka dia wajib untuk beriddah selama 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Thalathata quru.
Kemudian yang kedua, tidak boleh dia, kemudian juga tidak boleh dia untuk, atau tidak boleh diambil kembali maharnya, tidak gugur maharnya, karena sudah disebutkan. Sudah disebutkan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Jadi maharnya tidak boleh diambil lagi oleh suami, karena sudah disebutkan dan sudah digauli, maka maharnya tetap harus dikasihkan, tidak boleh diambil kembali. Kemudian yang kedua, kalau ada istri yang diceraikan sebelum digauli, namun kemudian maharnya juga belum disebutkan waktu akad, maka konsekuensi hukumnya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtir qadaruhu. Jadi tidak ada dosa bagi kalian ketika kalian kemudian menceraikan istri kalian sebelum kalian gauli dia dan belum kalian sebutkan maharnya, maka tidak mengapa. Maka yang wajib bagi laki-laki adalah wa matti'uhunna, harus memberikan mut'ah. Maka ayat ini kemudian memberikan satu konsekuensi hukum bahwasanya orang yang diceraikan dan belum digauli, satu, tidak ada iddah, dia tidak ada masa iddah karena belum digauli. Kalau tadi sudah digauli maka harus ada masa iddah, karena salah satu tujuan iddah sebagaimana yang sudah disampaikan, maka salah satunya adalah untuk mengetahui kondisi rahim, ya, apakah berisi atau tidak nih. Nah, kalau dia belum digauli maka tidak ada iddah baginya, dan juga kemudian tidak wajib suami memberikan maharnya, karena belum digauli dan belum disebutkan maharnya waktu akad, maka tidak wajib suami membayar mahar kalau istrinya diceraikan sebelum digauli dan juga tidak disebutkan maharnya di waktu akad. Jadi dia tidak ada masa iddah, kemudian tidak wajib suami untuk membayarkan mahar, namun suami hendaknya memberikan mut'ah. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaru. Ya, jadi memberikan mut'ah, tidak ada iddah dan tidak ada mahar. Tidak wajib mahar diberikan, tapi diberikan mut'ah atau hadiah. Kemudian yang ketiga, istrinya diceraikan, ada seorang istri diceraikan dan dia juga belum digauli, namun maharnya sudah ditentukan, disebutkan di waktu akad, maka sudah wajib bagi suami untuk membayar mahar tersebut. Maka konsekuensi hukumnya adalah membayarkan setengah daripada maharnya. Yang pertama, tidak ada iddah. Kenapa tidak ada iddah? Karena belum digauli. Yang kedua, harus membayar setengah daripada maharnya. Kenapa? Karena sudah disebutkan di waktu akad, maka wajib bagi suami untuk membayar ketentuan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum. Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian menggauli mereka, dan sedangkan kalian sudah mewajibkan bagi mereka mahar, maka fanisfu ma faradtum, maka harus dibayar setengah daripada mahar yang sudah diwajibkan tadi. Jadi konsekuensi hukum yang ketiga ini, kalau ada wanita diceraikan sebelum dia digauli tapi maharnya sudah ditentukan dan sudah wajib bagi suami ketika disebutkan dalam akad, maka wajib bagi suami untuk memenuhi ketentuan tersebut. Tapi karena dia kemudian diceraikan sebelum digauli, maka membayar maharnya adalah setengah daripada mahar yang sudah ditentukan. Dan tidak ada iddah
bagi istri yang diceraikan tersebut. Kenapa? Karena belum digauli. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, ketika ada perempuan atau istri yang diceraikan oleh suaminya, sudah digauli dia. Sudah digauli kemudian diceraikan oleh suaminya. Akan tetapi kemudian tidak ditentukan, belum diwajibkan baginya untuk mendapatkan mahar. Kenapa? Karena tidak disebutkan waktu akad. Maka hukum yang seperti ini atau kasus yang seperti ini, hukumnya adalah wajib bagi suami untuk membayarkan yang namanya mahrul misli, mahar yang selevel. Dengan siapa? Dengan keluarganya. Karena belum disebutkan waktu itu maharnya. Berapa maharnya? Belum ditentukan. Namun kemudian sudah digauli. Maka yang pertama konsekuensi hukumnya? Ada iddah di situ. Ada iddah. Yang kedua, mahar yang diberikan karena belum ditentukan dan belum diwajibkan bagi suami membayar ketentuan tertentu, maka kalau sudah digauli dia dan diceraikan, bayarnya adalah membayar mahar mithl, mahar yang serupa dengan keluarganya. Ya, lihat ibunya berapa dapat mahar dulu, kemudian kakaknya mungkin, keluarganya, mahar yang biasanya didapatkan oleh keluarganya berapa tuh? Atau bisa juga di lingkungannya, mahar biasanya seperti apa? Atau juga bisa diserupakan dengan mahar yang misalkan dia adalah bangsawan, beda lagi. Orang-orang yang orang yang ya materinya lumayan gitu, orang yang kaya atau orang yang sedang atau orang yang biasa-biasa saja. Itu diserupakan dengan kondisi dia. Yang pertama diserupakan dengan keluarganya, atau bisa saja yang ada di lingkungannya, kebiasaan yang ada di lingkungannya, atau bisa juga kalau dia ini di situ berlaku kondisi yang berbeda antara orang yang berada, orang yang sedang, ada orang yang lihat kondisi perempuan yang diceraikan ini. Bagaimana kondisinya? Maka diserupakan dengan kondisinya yang selevel dengan dia. Ini namanya mahrul mithli dalam bahasa fikih. Mahar yang selevel. Mahar yang selevel, yang sama dengan kondisi daripada, ya bisa diserupakan dengan keluarganya, ya. Bisa juga diserupakan dengan orang-orang yang semisal dengannya, yang punya kedudukan yang sama, atau kebiasaan yang terjadi di daerahnya tersebut. Ini kira-kira 4 macam orang yang diceraikan atau istri yang diceraikan oleh suaminya. Ada 4 keadaannya. Jadi masing-masing ini berbeda hukumnya. Konsekuensi hukumnya berbeda. Kalau belum digauli maka nggak ada iddah dia. Kalau belum digauli, kemudian belum digauli dan belum juga tidak disebutkan maharnya, maka sudah tidak ada iddah dan mahar juga tidak wajib. Yang disampaikan adalah, yang diberikan adalah hadiah saja. Tapi kalau sudah digauli, kemudian maharnya juga sudah disebutkan, dua-duanya itu ada iddahnya dan harus membayarkan mahar. Dan tidak wajib, nggak boleh suami ngambil maharnya, harus dibayarkan maharnya. Kemudian kalau ada seorang istri tadi yang ketiga, digauli dia, diceraikan dia sebelum digauli, tapi sudah disebutkan maharnya, sudah ditentukan sekian gram atau sekian juta dan lain sebagainya. Maka kalau sudah kalau kemudian belum digauli dan sudah disebutkan mahar, yang pertama tidak ada iddah. Intinya kalau sudah digauli atau tidak, kalau sudah digauli pasti ada iddah. Kalau belum, tidak ada iddah. Ini yang pertama. Jadi lihat dulu apakah sudah digauli atau tidak. Kalau sudah digauli maka harus ada iddahnya. Kalau belum, maka tidak ada iddah, tidak ada kewajiban untuk beriddah. Karena apa? Belum digauli. Kalau sudah disebutkan maharnya, maka dia harus membayarkan setengah daripada mahar tersebut. Setengah kalau sudah disebutkan dan diwajibkan diberikan kadar tertentu waktu di akad, maka setengahnya harus dibayarkan. Kalau kemudian dia sudah digauli, maka wajib beriddah yang pertama. Akan tetapi belum
ditentukan kewajiban membayar maharnya berapa. Nah, maka yang seperti ini tadi yang keempat hukumnya membayar yang dibayarkan oleh suami yang menceraikannya adalah mahrul mithli, mahar yang selevel yang serupa dengan keluarganya. Ya, ibunya berapa waktu nikah dapat mahar, kakaknya dicari nanti yang selevel dengan hal tersebut. Ini kira-kira empat macam kondisi orang yang atau perempuan atau istri yang diceraikan oleh suaminya. InsyaAllah bisa dipahami bapak-bapak dah. Baik, kita lanjutkan. Ini hukum yang ketiga. Hukum yang keempat, apakah memberikan mut'ah atau hadiah wajib bagi semua orang yang diceraikan oleh suaminya? Apakah memberikan mut'ah atau mendapatkan mut'ah itu wajib didapatkan? Ya, hadiah yang tadi itu mut'ah namanya, pemberian dari suami yang menceraikan istrinya, baik berupa harta ataupun apapun bentuknya. Apakah wajib didapatkan oleh semua orang yang diceraikan, wanita yang diceraikan, atau tidak? Nah, yang pertama ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu." Ini menunjukkan tentang kewajiban pemberian mut'ah bagi perempuan sebelum yang diceraikan, sebelum digauli, dan juga tidak ditentukan kadar kewajiban membayarkan maharnya, tidak disebutkan. Kemudian para ulama, ini jelas ini kalau ayat itu membicarakan tentang kewajiban seseorang laki-laki suami yang menceraikan istrinya sebelum digauli, dan juga belum disebutkan atau ditentukan kewajiban maharnya bayar berapa. Diceraikan istrinya, maka wajib bagi suaminya untuk membayarkan mut'ah. Tidak ada iddah seperti yang tadi disampaikan, dan juga maharnya gugur karena belum disebutkan kadarnya berapa, maka wajib bagi suami membayarkan mut'ah atau hadiah. Para ulama kemudian berbeda pendapat terkait dengan apakah setiap orang yang diceraikan ini wajib baginya untuk dibayarkan mut'ah kepadanya atau tidak. Nah, ini semua mutallaqah atau semua wanita yang diceraikan wajib diberikan atau ada ketentuannya. Ini berbeda pendapat para ulama. Maka yang pertama seperti Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwasanya wajib bagi setiap wanita yang diceraikan oleh suaminya untuk diberikan mut'ah. Karena bahasa dari Al-Quran, kata beliau, ini menunjukkan keumuman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walil mutallaqat mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin." Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan. Di sini kata beliau umum bahasanya, sehingga yang dimaksudkan adalah berarti semua jenis wanita yang diceraikan bagaimanapun keadaannya. Nah, ini menurut Imam Hasan Al-Basri. Sedangkan Imam Malik, beliau mengatakan bahwasanya memberikan mut'ah itu hukumnya sunnah saja, mustahab. Ya, bukan wajib. Bukan wajib bagi semua wanita yang diceraikan. Hukumnya ya kalau dia mau dikasih ya bagus, ya kan? Itu dianjurkan untuk memberikan semua wanita yang diceraikan, dan tidak ada kewajiban. Tidak wajib kata Imam Malik. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, haqqan 'alal muttaqin atau haqqan 'alal muhsinin. Nah, ini adalah bentuk kebajikan, bentuk ihsan kepada wanita. Jadi kalau bentuk ihsan berarti bukan kewajiban. Akan tetapi ini anjuran untuk berbuat baik kepada wanita-wanita yang diceraikan. Kalau seandainya, kata beliau, kalau seandainya ini wajib, maka akan diumumkan bahasanya berlaku kepada semuanya. Berlaku kepada semua, kata Imam Malik.
Sehingga menurut Imam Malik memberikan mut'ah atau hadiah kepada istri yang diceraikan itu hukumnya mustahabbah atau dianjurkan. Bukan wajib bagi semua jenis wanita yang diceraikan tadi, yang seperti yang tadi disebutkan. Hukumnya sunnah atau mustahabbah, dianjurkan. Kemudian, nah ini pendapat yang kedua. Tadi ada pendapatnya Hasan Al-Basri mewajibkan, pendapatnya Imam Malik itu mengatakan dianjurkan mustahabbah. Kalau yang ketiga, mazhabnya jumhurul ulama. Mayoritas ulama, pendapatnya mayoritas ulama baik dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan juga Hambali, mereka mengatakan bahwasanya membayarkan mut'ah itu wajib bagi, dikasih ketentuan, bagi wanita yang belum disebutkan maharnya. Wajib bagi wanita yang belum disebutkan maharnya. Wa amma allati farada laha mahrun fatakunu al-mut'ah laha mustahabbah. Kalau sudah dia disebutkan maharnya dan sudah diwajibkan membayarkan ketentuan mahar, maka pada saat itu hukumnya dianjurkan, tidak lagi menjadi kewajiban. Kalau belum disebutkan maka wajib. Kalau sudah maka hukumnya mustahabbah. Nah, ini pendapatnya jumhurul ulama. Mereka riwayatkan pendapat ini dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan juga Ali dan juga beberapa sahabat yang lainnya. Dan ini menurut penulis buku ini juga, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan, dan ini yang lebih kuat pendapatnya dari kedua pendapat yang lainnya, karena digabungkan beberapa dalil yang ada, dijamak, tidak dikuatkan salah satu dengan yang lainnya, karena masih bisa digabungkan dalilnya. Maka mereka kemudian menggabungkan dalil-dalil yang ada yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga lahir konsekuensi hukum bahwasanya hukumnya kalau belum ditentukan kewajiban ketentuan maharnya berapa, tidak disebutkan di waktu akad, maka wajib memberikan mut'ah. Kalau sudah disebutkan maka itu mustahabbah, dianjurkan. Kalau mau ngasih ya monggo, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi dianjurkan, lebih baik untuk memberikan. Tapi kalau belum disebutkan atau belum ditentukan, maka wajib bagi seorang laki-laki yang menceraikan istrinya untuk memberikan mut'ah. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Ya. Kemudian yang kelima, hukum yang kelima, dan ini hukum yang terakhir yang terdapat dari ayat surat Al-Baqarah ayat 235 sampai 38 ini. Yang kelima ini berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan mut'ah itu sendiri. Hadiah yang dimaksud, yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan, apa maksudnya dan berapa jumlahnya? Ada batas ketentuan jumlahnya atau tidak? Maka yang disebut dengan mut'ah, atau hadiah yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan adalah sesuatu yang dibayarkan oleh suami, baik berupa harta ataupun berupa pakaian, kebutuhan sekunder, atau hal yang lainnya, atau barang tertentu. Jadi bisa berupa mal, bisa berupa harta, seperti uang, emas dan lain sebagainya. Jadi berupa harta, atau berupa pakaian, atau bisa juga berupa barang tertentu yang dibayarkan oleh suami kepada istrinya yang diceraikan olehnya. Ini namanya mut'ah. Kalau hadiah kan bahasa kita lebih umum. Kalau bahasa fikih dia lebih spesifik dinamakan mut'ah, bukan hadiah. Cuman bisa dipahami sebagai hadiah yang diberikan. Jadi yang dimaksud dengan mut'ah itu adalah suatu pemberian oleh suami berupa kepada istri yang diceraikan, bisa berupa harta, bisa berupa pakaian,
bisa juga berupa barang. Jadi tidak harus uang saja. Bisa juga berupa pakaian, kiswah, atau bisa juga berupa mata atau barang. Nah, mau dikasih itu mobilnya satu, boleh. Ya kan? Mau dikasih apa boleh, itu barang ya, atau barang yang lainnya. Untuk apa? Aunan laha wa ikraman, sebagai ini bentuk pertolongan kepada istrinya tadi. Juga bentuk penghormatan. Di samping bisa menolong istrinya, bisa membantu istrinya untuk memanfaatkan harta tersebut atau pakaian tersebut atau barang tersebut, juga merupakan penghormatan seorang suami kepada istri yang pernah dinikahinya, wanita yang pernah dinikahinya. Wa daf'an li wahsyati talaqi alladhi waqa'a 'alaiha, dan ini juga bisa menolak bisa menjadi tindakan preventif ya, terkait dengan bahwa keputusan bercerai itu kan luar biasa itu kayak petir menyambar gitu kan. Biar tidak kemudian ada mudarat di kemudian hari, biar sama-sama ada lega lah. Biar ada sama-sama lega meskipun dia diceraikan, tapi dia juga ternyata diperlakukan dengan baik sampai dikasihkan hadiah atau mut'ah ini. Biar Biar meredam kalau dalam bahasa kita sakit hati tanda kutip ya. Keganasan perceraian yang sudah, kalau sudah dikatakan kita dengar talak atau cerai kan luar biasa itu. Kayak petir menyambar kan gitu. Dan juga itu tadi, dan juga sebagai penghormatan kepada istrinya tadi atau mantan istrinya, penghormatan yang tadi yang sudah diberikan, yang sudah mendampingi dia meskipun sebentar, belum sempat belum sempat digauli atau belum sempat digauli atau sudah digauli misalnya. Jadi membayarkan mut'ah itu sebagai bentuk pertolongan kepada dia dan juga penghormatan kepada istrinya tadi. Ini yang dimaksud dengan mut'ah. Jadi mut'ah itu adalah sesuatu ya, bisa berupa harta, bisa berupa harta, uang dan lain sebagainya. Yang harta yang dimaksudkan ke dalam harta bisa berupa pakaian, ya. Kemudian bisa juga berupa barang. Ya, penting yang dibayarkan ketika suami menceraikan istrinya dan dikasih kepada istri yang diceraikan. Dikasihkan kepada istri yang diceraikan. Ini namanya Namanya mut'ah dalam Islam. Kemudian Imam Malik, berapa miqdarnya, berapa jumlahnya? Adakah batas ketentuannya dalam Islam? Membayarkan mut'ah itu berapa? Harus 1 juta, 2 juta, 100 juta? Barang yang diberikan juga apakah harus senilai dengan uang yang ditentukan atau tidak? Ada tidak ketentuannya? Maka Imam Malik kemudian yang pertama mengatakan laisa lil mut'ati indana haddun ma'rufun fi qaliliha wala katsiriha. Bagi kami baik di Madinah juga tidak ada ketentuannya. Tidak ada ketentuan batas ketentuan tertentu terkait dengan mut'ah tersebut. Baik besarnya berapa atau banyaknya berapa atau paling sedikit berapa, tidak ada ketentuannya. Jadi dikembalikan kepada kemampuan suami. Ya, tidak ada ketentuannya, tidak ada batasan kecil dan besarnya. Ini Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan al-mustahabbu 'ala al-musi'i khadim wa 'ala al-mutawassit 30 dirham wa 'ala al-muqtar muqni'atan. Kemudian Kalau Imam Syafi'i yaitu tadi disesuaikan juga dengan kemampuan suami. Kalau dia kaya ya harus lebih dong. Kalau dia kaya jangan pelit. Jangan sama seperti orang yang biasa-biasa saja, sedang-sedang saja, menengah ke bawah. Kalau dia orang yang tidak mampu, jangan kemudian harus ngasih yang besar. Sampai disampaikan oleh Imam Syafi'i yang dianjurkan kalau orang kaya ngasihlah kayak pembantu gitu kan. Yang bisa membantunya nanti kasih mantu, jadi kayak budak dikasih gitu. Jadi memang khusus disuruh menemani suami istri yang diceraikan ini. Kalau orang yang kaya, kalau orang yang biasa-biasa saja ya 30 dirham katanya.
luar biasa juga, 30 dirham. Nah, kalau yang tidak mampu, ya sesuatu yang bisa memuaskan dia saja. Ya, cukuplah bagi perempuan itu. Sesuatu yang bisa mencukupi perempuan yang diceraikan. Intinya apa? Dikembalikan kepada kemampuan suami. Jadi tidak ada batas ketentuannya. Tertentu tidak ada. Ini hanya anjuran saja. Anjuran dari pendapat Imam Syafi'i, anjuran kalau yang mampu lebih, yang sedang ya sesuai dengan kemampuan, yang tidak mampu ya sebatas yang bisa memberikan kecukupan kepada istri yang diceraikannya. Jadi kembali tidak ada batasan menurut mazhab Maliki dan juga Syafi'i. Tidak ada batasan tertentu, hanya sekedar anjuran yang menyesuaikan dengan kemampuan suami. Kemudian yang ketiga pendapatnya Abu Hanifah. Imam Hanafi mengatakan aqalluha dir'un wa khimarun wa malhafatun. Ya, paling sedikit dikasih apa? Dikasih baju. Ya, baju lengkap. Ada apa? Ada baju yang ini kan ada kemudian kerudunya juga lengkap, satu setel, paling sedikit. Ya. Wala tuzadu ala nisfil mahar, dan tidak boleh lebih daripada setengah mahar. Artinya apa? Paling besar berarti setengah mahar. Tidak boleh melebihi setengah daripada maharnya. Nah, ini menurut mazhab Hanafi atau Imam Hanafi. Kalau Imam Ahmad mengatakan hiya dir'un wa khimarun biqadri ma tujzi'u fihi shalah. Pakaian, ya baik itu pakaian ataupun khimar, penutup kepala, atau bahasa kita jilbab di sini, seperti wanita ketika memakai pakaian solat cukup untuk dipakai untuk solat. Jadi menutupi aurat dia. Ini udah paling cukup. Ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Atau beliau juga dinukil dari riwayat beliau biqadri yasari zauji wa isarihi, juga sama. Ya, ini paling sedikit kata beliau, ya, atau disesuaikan dengan kemampuan suaminya. Baik kalau dia lapang ataupun dia susah, sesuaikan. Seperti mazhab Syafi'i juga. Ya. Wahya maqdiratun bistihadil hakim. Dan ini juga nanti kalau menurut mazhab Hambali dikembalikan kepada hakimnya, kepada pengadilan. Kalau kita hakim, anal musi'u qadaru walal muqtiru qadaruh. Di sini beliau mengatakan ya disesuaikan dengan ijtihadnya hakim ketika dia memutuskan. Ketika memutuskan dilihat, ini mampu maka sekian bayarnya. Ini kurang mampu, sekian bayarnya. Maka diikat dengan keputusan ijtihad daripada hakim yang menitik beratkan kepada kemampuan suami. Ini wallahu taala ala wa alam bisawab. Ini kira-kira hukum-hukum yang bisa kita pelajari dari surat Al-Baqarah ayat 235 sampai 238. Ya, jadi beberapa hukum tadi, ada kesimpulan di sini. Ya, kesimpulan yang pertama yang disampaikan oleh penulis kitab ini, yang pertama adalah kebolehan untuk meminang atau melamar wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ataupun talak bain dengan cara apa? Dengan cara kiasan, seperti yang sindiran, seperti yang sebelumnya disampaikan. Kesimpulannya, yang pertama kemarin itu kita pelajari bahwa boleh melamar atau hukum melamar perempuan bagaimana sih, kan ada ketentuannya. Kalau dia adalah wanita yang ditinggal mati suaminya atau talak bain, dia nggak boleh langsung to the point, kasih sindiran karena masih dalam masa berkabung, masih dalam masa iddah. Kalau dalam masa iddah ditinggal mati oleh suaminya atau talak bain, tidak boleh to the point, sindiran saja, nyindir. Kemudian yang kedua, kesimpulan saja ini, yang kedua,
hurmatu aqdun nikah 'ala al-mu'taddah fi halatil iddah wa fasad hadzal 'aqd. Nah, di keharaman membuat akad nikah di waktu menikahi orang yang orang yang masih dalam masa iddah. Haram hukumnya menikahi orang yang masih dalam masa iddah. Kemudian kalau sampai terjadi, maka otomatis difasakh, rusak akadnya. Kalau terjadi, maka otomatis rusak akadnya, seperti yang sebelumnya sempat disampaikan. Bahkan kalau mazhabnya siapa? Maliki dan Ahmad, masih ingat? Hambali itu diharamkan langsung sampai selama-lamanya, tidak boleh dinikahi. Nah, itu pernah disampaikan gitu kan. Jadi keharaman orang yang menikahi wanita yang dalam masa iddah. Tidak boleh menikah dengan wanita yang dalam masa iddah. Jangan buru-buru, meskipun sudah suka, tunggu dulu sampai habis masa iddahnya. Masih ada peluang buat suaminya itu. Nah, masih ada peluang, siapa tahu akhirnya mereka kompak kembali, masih bisa rujuk. Nah, kalau dalam masa iddah nggak boleh langsung main serobot saja. Kalau sempat ada pernikahan di waktu iddah, maka otomatis fasid, rusak akadnya, harus fasakh, harus diputus, harus dipisahkan keduanya. Nah, itu ya, itu yang kedua, kesimpulan yang kedua. Yang ketiga memberikan mut'ah, yang hadiah tadi, harta atau pakaian atau barang yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan. Ini hukumnya wajib bagi siapa? Bagi istri yang diceraikan dan belum disebutkan maharnya. Nah, wajib diberikan kepada istri yang diceraikan dan belum disebutkan maharnya. Dan sunnah hukumnya dianjurkan bagi semua yang selain yang diwajibkan. Ya, bagi semua macam perempuan yang ditalak atau yang diceraikan, itu hukumnya hanya mustahabbah. Kalau bagi yang tidak disebutkan maharnya waktu akad, itu wajib memberikan mut'ahnya. Kemudian yang keempat, ibahatu tatliqil mar'ah qabla al-masis idza kanat thamat daruratun mulihhatun. Ya, jadi kebolehan untuk menceraikan istri meskipun belum sempat digauli. Ya, kenapa? Karena ada sesuatu keadaan emergensi tertentu. Ada keadaan tertentu yang memang harus diceraikan, meskipun belum sempat digauli, dibolehkan untuk diceraikan. Tidak harus digauli dulu baru diceraikan. Meskipun belum sempat digauli, boleh untuk diceraikan. Kemudian yang kelima, ini kesimpulan yang kelima, wanita yang diceraikan sebelum dia digauli, maka dia harus mendapatkan setengah daripada mahar jika maharnya memang sudah disebutkan waktu akad. Jadi wanita yang diceraikan sebelum digauli oleh suaminya, bercerai mereka, kemudian maharnya waktu akad sudah disebutkan, maka wajib bagi suami membayarkan setengah daripada maharnya, karena maharnya sudah disebutkan. Ini kira-kira kesimpulan. Dan yang terakhir kesimpulannya, bahwasanya pembayaran mut'ah atau pemberian mut'ah atau mut'ah yang diberikan itu tidak ada kadar tertentu, diserahkan atau disesuaikan dengan kemampuan suaminya. Kalau dia mampu, maka siogianya memberikan lebih banyak daripada yang biasa saja atau tidak mampu, karena dikembalikan kepada ini bentuk perbuatan ihsan, perbuatan baik, dan sebagai penghormatan kepada istri yang sudah diceraikannya. Jadi tidak ada batasannya, tidak ada kadar tertentu, yang jelas bisa bermanfaat, menjadi penopang hidupnya, atau ya bisa mendatangkan manfaat untuk istri yang diceraikannya. Karena mut'ah itu sendiri sebagai bentuk pertolongan, bantuan seorang suami yang menceraikan istrinya.
dan sebagai penghormatan suami kepada istri yang diceraikannya. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Ini kira-kira yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi ada beberapa hukum fikih yang kita sudah pelajari, baik yang berkaitan dengan khitbah ya, meminang, ataupun berkaitan dengan mahar yang dibayarkan, baik sebelum digauli ataupun sudah digauli dan disebutkan maharnya, ataupun belum disebutkan maharnya di waktu akad. Ada beberapa keadaan tadi atau ada beberapa konsekuensi hukum yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan sudah bisa difahami. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Ini berkaitan dengan riba. Ya, dengan riba insyaallah nanti kita akan pelajari berkaitan dengan riba. Ini agak ini lumayan ini ya. Banyak nanti yang bisa kita diskusikan insyaallah, karena banyak masih ada praktek-praktek riba masih sampai saat ini masih banyak ya. Belum ada juga yang belum jera gitu, ada yang juga yang belum tidak mau tahu terkait dengan riba yang merupakan salah satu dosa besar. Nah, insyaallah kita akan bicarakan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala ala wal amsawab. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum dimengerti dari beberapa pembahasan tadi surat Al-Baqarah 235 sampai 38 berkaitan dengan khitbah dan juga terkait dengan mahar ya, atau terkait dengan mut'ah yang tadi disampaikan. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, enggak ada. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Cukup insyaallah, mudah-mudahan bisa difahami. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan buat kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala menjaga keutuhan rumah tangga kita dan juga rumah tangga anak-anak kita dan keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman, kita mudah kemudian menuntut ilmu, kita mudah kemudian mengajak keluarga kita untuk menambah ilmu ya, terutama yang berkaitan dengan ilmu yang seharusnya kita amalkan dalam kehidupan kita berumah tangga. Karena rumah tangga yang kita jalani dalam Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis kita saja, tapi dalam Islam rumah tangga mempunyai tujuan yang lebih besar daripada itu, yaitu bagaimana setiap mukmin atau mukminah, setiap muslim atau muslimah menjadikan rumah tangganya sebagai sarana dia untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya dijadikan sebagai sarana untuk saling berlomba-lomba dalam ibadah. Suami berlomba-lomba mendapatkan pahala yang besar di dalam rumah tangganya, bagaimana dia berbuat atau bertingkah laku, beramal selayaknya sebagai seorang hamba Allah yang dititipkan kepadanya sebagai pemimpin, yang dititipkan kepadanya amanah, ada istri, ada anak-anak, dia sebagai kepala keluarga, dia tekuni itu agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitupun seorang istri dalam rumah tangganya, dia sedang bahu-membahu menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada suaminya, yang amanah dan menjaga amanah dari suaminya, sehingga dengan itu kemudian dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitupun anak-anak yang ada dalam rumah tangga keluarga muslim atau muslimah, dia berusaha menjadi anak-anak yang bisa berbakti, berbuat taat kepada kedua orang tuanya, sehingga rumah tangga atau keluarganya menyampaikan dia kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi tujuan besar kita sebagai seorang mukmin atau mukminah, menjadikan rumah tangga kita sebagai sarana kita, wasilah kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masing-masing daripada anggota keluarga bisa menempatkan dirinya pada pos masing-masing yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan dan keberkahan dalam rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita bisa kita bangun, kita isi dengan penuh keimanan dan ketaatan kepada Allah, dan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita dalam ketaatan kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Nikah sama enggak dengan nikah kontrak? Tidak ada